Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang implementasi PSAK nomor 1, 2, 14, 16, 48 dan 55 di laporan keuangan dan annual report PTS Indonesia. Tentang perusahaan, PT Aceh Hardware Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1995 oleh PT Kawan Lama Sejahtera dan membuka gerai pertamanya pada tahun 1996 di Karaweci, Tangerang, Jawa Barat. Saat ini, kegiatan usaha perusahaan terutama adalah penjualan eceran atau retail, barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup. PT Aceh Hardware Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan retail yang bergerak dalam bidang perlengkapan rumah dan produk gaya hidup. Pada akhir 2016, perusahaan ini mengelola jaringan dari 129 toko retail di 34 kota besar di Indonesia dengan total area lantai toko yang lebih luas dari 336.000 meter persegi. Aceh Hardware adalah salah satu jaringan modern terbesar dari bisnis retail perlengkapan rumah dan gaya hidup di Indonesia. Aceh Hardware Indonesia adalah pemegang waralaba atau franchise merek Aceh Hardware ditunjuk oleh Aceh Hardware Corporation yang berbasis di AS. Kemudian kegiatan bidang usaha. PT Aceh Hardware Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail barang-barang, peralatan rumah tangga, dan bangunan. Kegiatan utama PT Aceh Hardware Indonesia adalah menjual produk-produk peralatan rumah tangga, kebun, dan bangunan yang berkualitas tinggi dari berbagai merek terkenal di seluruh dunia. Overview kinerja keuangan. Laporan posisi keuangan. Hasil analisis atas laporan posisi keuangan. Adanya peningkatan jumlah liabilitas dan ekuitas dari akhir periode 2019 hingga akhir periode 2020, yang dimana total jumlah ekuitas dan liabilitas berjumlah 6.641.808.5.145 menjadi 7.247.063.864.294 pada akhir periode 2020. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya jumlah peningkatan dari utang pajak sebesar 56.541.422.644. Selain itu juga jumlah aset meningkat dari akhir periode 2019 hingga akhir 2020. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya peningkatan secara signifikan dalam piutang usaha. Kemudian laporan laba rugi. Dari sisi penjualan, jadi total pendapatan dari PT Aceh Hardware Indonesia Tbk mengalami penurunan yang lumayan signifikan antara tahun 2019 dengan 2020, dimulai dari tahun 2019, yang dimana PT Aceh Hardware Indonesia Tbk memiliki total pendapatan sebesar 8.122.717.045.055 pada tahun 2020, menurun menjadi 7.412.766.872.302 yang mana mengalami penurunan kurang lebih sebesar 9,5% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 769.950.172.753. Pada 2020, Perseron membukukan penjualan sebesar 7,412,8 miliar, menurun sebesar 9% dari tahun 2019, yaitu 8.142,7 miliar. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh menurunnya jumlah transaksi di gerai karena pandemi. Kemudian beban. Total beban dari PT Aceh Hardware Indonesia Tbk mengalami penurunan antara tahun 2019 dengan 2020. Dimulai dari 2019, yang dimana PT Aceh Hardware Indonesia Tbk memiliki total beban sebesar 7.277.696
miliar 7 triliun 277 miliar 696 juta 988 ribu menurun menjadi sebesar 6 triliun 820 miliar 661 juta 517 ribu 88 pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan seluruh beban mengalami penurunan, kecuali pada bagian beban penjualan yang mengalami kenaikan. Kemudian laba bersih. Pada sisi laba bersih, jumlah laba bersih yang didapat oleh PT Aceh Hardware Indonesia Tbk memiliki penurunan yang sangat signifikan dalam rentang waktu dari akhir periode 2019 hingga akhir periode 2020, yang dimana terjadi penurunan laba bersih sekitar 284 miliar 199 juta 464.628. Hal ini dipengaruhi karena menurunnya tingkat pendapatan PT Aceh Hardware Indonesia selama kurun waktu tahun 2020. Kemudian laporan arus kas. Berdasarkan laporan arus kas yang telah kami analisis, perusahaan mengalami kenaikan pada arus kas aktivitas operasional, yang dimana pada tahun 2019 sebesar 1 triliun 436 miliar 316 juta 241 ribu meningkat menjadi 1 triliun 538 miliar 615 juta 1 triliun 538 miliar 615 juta 302.164 pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena terutama penurunan pembayaran pada pemasok akibat pengurangan pembelian barang dagang. Jumlah kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2020 adalah sebesar 165,9 miliar, meningkat sebesar 5% dari 158,1 miliar pada 2019. Kemudian implementasi konseptual framework. PT Aceh Hardware Indonesia Tbk hadir dalam website www.idx.co.id. dilaporkan keuangan yang memuat info maksimum neraca, laporan laba rugi dan laporan laba rugi lengkap lainnya, serta laporan perubahan ekuitas dan arus kas. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan SAK yang mencakup pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK dan interpretasi standar akuntansi. Karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakter kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Karakteristik fundamental. PT Aceh Hardware Indonesia Tbk melaporkan akselerasi penurunan pendapatan sebesar 9% dari 8,1 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi 7,4 miliar rupiah di tahun 2020. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan penjualan. Namun demikian, secara margin, laba kotor meningkat dari 45,5% menjadi 47,1% karena sales mix yang lebih baik. Kemudian masuk ke rasio terkait. Yang pertama ada debt to asset ratio atau DAR. DAR ratio atau rasio hutang terhadap aset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi utang suatu perusahaan terhadap total asetnya. Rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan membiayai operasinya dengan utang. DTA ratio dapat dihitung dengan total utang dibagi total aset, kemudian dikali 100. Menghitung DAR 2019. DTA ratio sama dengan 1 triliun 965 miliar 506 juta 710.879 dibagi 6 triliun 641 miliar 808 juta 5.145 dikali 100. Yang kemudian hasilnya 29,559%. Menghitung DAR 2020.
2 triliun 24 miliar 821 juta 339.000 dibagi 7 triliun 247 miliar 63 juta 894.000 dikali 100, yaitu hasilnya 27,914%. Kemudian ada debt to equity ratio atau DER, adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan modal pinjaman hutang dalam perbandingan dengan modal sendiri ekuitas suatu perusahaan. Rasio ini menggambarkan seberapa besar jumlah hutang yang digunakan oleh perusahaan dalam hubungannya dengan jumlah ekuitas yang dimiliki. DER dapat dihitung dengan total hutang dibagi total ekuitas kemudian dikali 100. Menghitung DER 2019, 1 triliun 965 miliar 506 juta 710.879 dibagi dengan 4 triliun 676 miliar 301 juta 266 kemudian dikali 100 hasilnya 41,99%. Menghitung DER 2020, 2 triliun 24 miliar 821 juta 339.896 dibagi 5 triliun 222 miliar 242 juta 554.398 dikali 100, yaitu hasilnya 38,73%. Kemudian return to equity atau ROE adalah rasio keuangan yang mengukur tingkat profitabilitas perusahaan dalam hubungannya dengan ekuitas pemegang saham. Rasio ini mengindikasikan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. ROE dapat dicari dengan laba bersih dibagi total ekuitas kemudian dikali 100. Menghitung ROE 2020, 731 miliar 310 juta 571.351 dibagi 4 triliun 676 miliar 301 294 dikali 100, yaitu 15,63%. Menghitung ROE 2019, 1 triliun 23 miliar 636 juta 538,399 dibagi 4 triliun 676 miliar 301 juta 294,266 dikali 100, yaitu hasilnya 21,87%. Kemudian yang terakhir return of asset atau ROA adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. ROA menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan jumlah aset yang dimiliki. ROA dapat dihasilkan dari laba bersih dibagi total aset kemudian dikali 100%. Menghitung ROA 2019, 1 triliun 23 miliar 636 juta 538.359 dibagi 6 triliun 641 miliar 808 juta 5.145 dikali 100, yaitu 15,4%. Kemudian menghitung ROA 2020, 731 miliar 310 juta 571.351 dibagi 7 triliun 247 miliar 63 juta 894.294 kemudian dikali 100, hasilnya adalah 10,08%. Materi selanjutnya implementasi PSAK nomor 1 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pengimplementasian PSAK nomor 1 pada laporan keuangan PT Asa Hardware Indonesia. Pernyataan standar akuntansi keuangan 1 revisi 2009 atau PSAK 1 dapat dijelaskan berdasarkan paragraf 1. PSAK ini terdiri dari paragraf 1 sampai 138 serta lampiran, dan semua paragraf tersebut memiliki kekuatan yang mengatur sama. Paragraf-paragraf ini dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip utama yang harus diterapkan dalam pembacaan PSAK 1. Penting untuk mendalami dan memahami konteks tujuan dan pengaturan dan kakak dasar penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. PSAK 1 memberikan panduan yang komprehensif mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tujuan dari PSAK ini sendiri yaitu memberikan pedoman yang jelas dan konsisten dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan PSAK 1, mencakup prinsip-prinsip utama yang diatur dalam paragraf-paragraf yang dicetak tebal dan miring, yang harus diterapkan secara konsisten dan oleh entitas dalam menyusun laporan keuangannya. Ruang lingkup PSAK 1 revisi 2009 dapat dijelaskan berdasarkan paragraf 1 dari standar ini. PSAK 1 mencakup paragraf 1 sampai 138 dan lampiran yang secara keseluruhan memiliki kekuatan mengatur sama. Meskipun demikian, pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa PSAK 1 tidak wajib diterapkan unsur-unsur yang tidak material. Artinya, entitas tidak dapat menggunakan pertimbangan materialitas dalam menggunakan penentukan penerapan PSAK 1 pada elemen-elemen laporan keuangan yang kurang signifikan atau tidak berpengaruh secara materi. Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 1 meliputi seluruh paragraf dalam standar ini yang mencakup prinsip-prinsip utama dalam penyusunan penyajian laporan keuangan serta pengaturan yang harus dibaca dalam konteks tujuan dan pengaturan dan kerangka dasar penyusunan dan laporan penyajian keuangan. Implementasi dalam paragraf 10, sebuah laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan selama akhir periode, catatan atas laporan keuangan dan informasi komparatif mengenai periode sebelumnya, dan laporan posisi keuangan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif. Adapun PT Aster Indonesia dalam hal ini telah melaporkan laporan keuangan secara lengkap berdasarkan paragraf 51. Agar laporan keuangan dapat teridentifikasi dengan jelas, maka sebuah entitas harus menyajikan informasi tambahan sebagai berikut. Yang pertama, nama entitas pelapor. Kedua, apakah laporan keuangan merupakan suatu entitas atau suatu kelompok entitas, tanggal lahir, mata uang penyajian, dan level pembulatan. Dari cuplikan di atas, diketahui informasi tambahan yang ditambahkan sebagai berikut. Yang pertama tuh ada nama entitasnya, yaitu PT Hardware Indonesia TBK. Yang kedua, laporan keuangan merupakan laporan suatu kelompok entitas yang terdiri dari PTS Hardware Indonesia yang dikenal sebagai entitas induk serta entitas anaknya. 3. Pada tanggal akhir pelaporan yaitu tanggal 31 Desember 2020 dan periode yang dicakup itu adalah 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Dan 4. Mata uangnya adalah rupiah, dan 5. Level pembulatan adalah satuan rupiah. Dengan demikian, PT Hardware Indonesia telah menyajikan secara jelas informasi tambahan pada laporan keuangan yang juga harus sesuai dengan paragraf 51 terkait dengan penyajian laporan posisi keuangan. PT Hardware Indonesia telah memenuhi kriteria pos-pos yang harus disajikan berdasarkan paragraf 54 yang mencakup aset tetap, persediaan, piutang, dan usaha lain, dan juga setara kas, utang usaha dan utang lain, provisi, liabilitas, keuangan, kepentingan dan pengendali, modal saham, dan sebagainya. Oke. Kemudian dari cuplikan posisi laporan keuangan di atas, kita dapat amati juga bahwa bahwa PTS Hardware Indonesia telah menyajikan pos-pos tambahan seperti judul dan subtotal dengan memisahkan pos-pos paragraf dalam paragraf 54, yang dimana hal itu sesuai dengan paragraf 55 PSAK nomor 1, yaitu mengenai laporan laba rugi. PSAK 1 juga telah mengatur informasi yang dapat disajikan oleh entitas bagian laba rugi dan bagian komprehensif lain dalam paragraf 82 PSAK 1. Informasi ini disajikan oleh PTS Hardware Indonesia terbarukan sebagai berikut. Dari cuplikan gambar di atas, kita dapat mengetahui bahwa PTS Hardware Indonesia terbarukan juga telah menerapkan PSAK nomor 1 paragraf 85 yang menyatakan bahwa entitas menyajikan pos-pos judul dan subtotal tambahan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selain itu, kita juga dapat mengklasifikasikan beban menggunakan metode berdasarkan fungsinya,
di mana hal itu sesuai dengan paragraf 103 PSAK 1. Dari cuplikan gambar di atas juga kita dapat mengetahui bahwa PT Astra Indonesia Tbk telah menerapkan PSAK 1 paragraf 89 yang menyatakan bahwa entitas menyajikan pajak penghasilan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Selain itu, kita juga dapat memperhatikan bahwa perusahaan dalam klasifikasikan bebannya menggunakan metode berdasarkan fungsinya, hal itu sesuai dengan paragraf 89 PSAK nomor 1. Selanjutnya, entitas juga harus melaporkan laporan perubahan ekuitas yang memuat informasi pada paragraf 106. Berikut adalah informasi yang disajikan oleh PT Aces dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Oke, selanjutnya adalah implementasi PSAK nomor 2. PSAK nomor 2 sendiri itu merujuk pada PSAK, yaitu Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Standard Statement nomor 2 yang menjudul Laporan Arus Kas dalam bahasa Inggris. PSAK nomor 2 memberikan panduan tentang cara menyusun dan menyajikan laporan arus kas yang merupakan laporan kepentingan arus masuk dan keluar kas secara setara kas selama periode tertentu. Laporan arus kas membantu penggunaan laporan keuangan memahami kas yang dihasilkan dan digunakan oleh suatu entitas dari aktivitas operasional, investasi, dan juga pendanaan. PSAK nomor 2 mengikuti prinsip yang diterapkan oleh Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS, atau juga bisa disebut International Financial Reporting Standard atau IFRS, dan bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kompatibilitas yang terjadi dalam praktik laporan keuangan di Indonesia. Terdapat 3 komponen dalam laporan arus kas. Yang pertama itu arus kas dari kegiatan operasi, yang dimana arus kas tersebut dari kegiatan operasi. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi, yang dimana arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran dalam kegiatan investasi. Dan yang terakhir adalah arus kas dari kegiatan pendanaan, yang dimana hal ini mempengaruhi liabilitas dan ekuitas perusahaan. Dilihat dari cuplikan gambar di atas, dapat diketahui bahwa laporan arus kasnya PT Astra Indonesia telah mematuhi paragraf 10 nomor 2 yang berbunyi entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis entitas tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan bagi para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap laporan posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut juga dapat digunakan mengevaluasi di antara ketiga aktivitas tersebut. Adapun PT Astra Indonesia telah mematuhi paragraf 13 PSAK nomor 2 yang berbunyi jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan jumlah arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan juga melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain berguna dalam memprediksi arus kas informasi masa depan. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah arus kas PT Server yang dapat melunasi pinjaman serta membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Dalam paragraf PSAK nomor 2, 14 PSAK nomor 2 juga berbunyi bahwa arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi pendapatan laba rugi bersih. Beberapa contohnya dari aktivitas operasi itu, yang pertama itu penerimaan kas dari penjualan barang dan penerimaan jasa. Yang kedua, penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain, yaitu kas pemasok barang jasa, pembayaran kas untuk kepentingan karyawan, dan penerimaan dan pembayaran kas untuk entitas asuransi yang sehubungan dengan premi ya. Terus pembayaran kas atau penerimaan kembali restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. 7. Penerima dan pembayaran dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan, atau bisa disebut juga dengan dealing.
dapat dilihat dari cuplikan laporan arus kas PT Aces Hardware. Dalam hal ini PT Aces telah memenuhi paragraf 13 PSAK nomor 2 yang dimana dalam laporannya PT Aces telah melampirkan penerimaan kas dari penjualan barang pemberian jasa, pembayaran kas pada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas pada dan untuk kepentingan karyawan, pembayaran kas untuk pemerintah kembali pada restitusi pajak penghasilan, kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. Dalam paragraf 16 BPSAK nomor 2 dinyatakan bahwa pengungkapan terpisah arus kas berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimasukkan untuk menghasilkan pendapatan. Dan arus kas masa depan yang dimana penerimaan kas berasal dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan serta aset tak berwujud, aset jangka panjang lain. Bisa dilihat dari cuplikan di atas bahwa laporan arus kas di atas dalam hal ini PT Aces Hardware Indonesia telah menerapkan paragraf 16B nomor 2 yang dimana hal ini dibuktikan dengan adanya penjualan aset tetap yang dimana hal ini sesuai dengan pernyataan paragraf 16B PSAK nomor 2. Aktivitas pendanaan. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan penting dilakukan berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Berikut beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah penerimaan kas berasal dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas. Dan yang terakhir, penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lainnya. Ada juga pelunasan pinjaman dan juga pembayaran kas oleh penyewa atau lease untuk mengurangi saldo kewajiban yang terkait dengan sewa pembiayaan atau finance lease. Dilihat dari cuplikan laporan kasus kas di atas, dalam hal ini PT Aces Hardware Indonesia telah menerapkan paragraf 17 PSAK nomor 2, yang dimana hal ini dibuktikan dengan adanya penjualan dan pembelian saham sejalan dengan poin A dan juga sejalan poin dengan E. Secara kesimpulan, PT Aces Hardware Indonesia telah menerapkan PSAK nomor 2 tentang penyajian laporan arus kas yang baik dan sesuai. Setelah melihat data di atas, dapat diketahui perusahaan telah menerapkan kebijakan terkait beberapa paragraf PSAK 2 sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan paragraf 10. Yang kedua, itu ada aktivitas operasi menjadi indikator utama dalam menentukan operasi entitas paragraf 13. Aktivitas operasional diperoleh dari aktivitas penghasil utama entitas paragraf 14. 4. Penerimaan arus kas masa depan berasal dari penjualan aset tetap paragraf 16. Dan yang terakhir adalah pengungkapan terpisah arus kas dari aktivitas pendanaan paragraf 17. Berdasarkan data yang ada, disimpulkan bahwa PT Aces Hardware Indonesia telah menerapkan PSAK 2, yaitu tentang penyajian laporan arus kas yang baik dengan baik dan sesuai. Selain itu, saya akan melanjutkan pada implementasi PSAK nomor 14. PSAK nomor 14 itu adalah standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, persediaan dalam laporan keuangan suatu entitas. Persediaan merujuk pada barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam kegiatan normal bisnisnya atau bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang digunakan dalam proses produksi. PSAK nomor 14 menetapkan bahwa persediaan harus diakui dan diukur dengan nilai yang lebih rendah agar antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan mencakup biaya pembelian, biaya produksi, dan biaya-biaya yang secara langsung terkait dengan penyiapan persediaan. Nilai realisasi bersih di sisi lain adalah nilai harga jual yang diharapkan dikurangi dengan biaya-biaya yang masih harus dikeluarkan untuk menyelesaikan penjualan. Standar ini mengatur juga pengukuran persediaan yang dapat digunakan, yaitu metode FIFO, yang dimana persediaan yang masuk pertama kali adalah pertama kali keluar. Yang kedua, harga rata-rata, yang dimana harga rata-rata pembelian menentukan nilai persediaan. Dan yang terakhir adalah metode perolehan spesifik, di mana mengidentifikasi harga perolehan untuk setiap item yang persediaan secara terpisah. Tujuannya adalah untuk merumuskan perlakuan akuntansi yang untuk persediaan, merumuskan sistem biaya historis. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah jumlah biaya yang harus diakui sebagai aktiva dan konversi selanjutnya sampai pendapatan yang bersangkutan diakui. Ruang lingkup.
Ruang lingkup pernyataan ini harus diaplikasikan dalam penyusunan laporan keuangan dalam konteks sistem biaya historis tentang akuntansi persediaan selain A. Pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi dilihat dari pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 34 tentang kontrak konstruksi. Dan yang kedua, instrumen keuangan dan juga persediaan yang dimiliki oleh proses peternakan produk pertanian kehutanan dan hasil tambang sepanjang persediaan tersebut dinilai sebagai nilai realisasi neto atau bersih sesuai dengan kelaziman praktek yang berlaku dalam industri tertentu. Metode ini dapat dibagi menjadi 3 dalam perhitungan persediaan. Yang pertama adalah metode pengukuran persediaan, yang dimana persediaan ini diukur atas nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Yang kedua itu nilai biaya persediaan. Yang ketiga ada biaya pembelian, dan juga terakhir ada biaya konversi. Data ada 4. Dan 5 biaya lain-lain. Teknik pengukuran biaya. Teknik pengukuran biaya persediaan seperti metode biaya standar atau metode eceran demi kemudahan dapat digunakan bila hasilnya mendekati biaya historis. Biaya standar memperhitungkan tingkat normal penggunaan biaya bahan dan perlengkapan supplies, upah, efisiensi, dan pemanfaatan kapasitas. Biaya standar ditelaah berkala dan bila perlu direvisi sesuai dengan kondisi terakhir. Metode eceran seringkali digunakan dalam perdagangan eceran untuk menilai persediaan sejumlah besar barang yang berubah dengan cepat dan memiliki margin yang tidak jauh berbeda sehingga tidak praktis kalau digunakan dalam metode penetapan biaya lainnya. Profil persediaan perusahaan. Persediaan dinyatakan sebagai jumlah terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, konversi, dan biaya lain yang timbul sampai tertimbang. Penerapan PSAK nomor 14 tentang persediaan PT AS Hardware Indonesia terbarukan. Yang pertama, pengakuan. Perusahaan dagang PT AS Hardware Tbk mencatat persediaan perusahaan dengan metode perpetual dibuktikan dengan melihat daftar akun terdiri dari persediaan, bahan baku, kas utang, piutang, penjualan, dan HPP. Akun tersebut digunakan dalam pencatatan persediaan dalam metode perpetual yang bisa kalian lihat gambarnya di atas atau di slide sebelumnya. Yang kedua ada pengukuran. Pada PT AS Hardware Indonesia terbarukan menggunakan pengukuran atau penilaian persediaan bahan baku, yaitu menggunakan metode rata-rata tertimbang, yang dimana hal ini telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan tahun 2020. Dan penyajian dalam laporan keuangan PT AS Hardware Indonesia, perkiraan persediaan disajikan pada laporan posisi laba rugi. Dan perkiraan persediaan yang dihasilkan dalam neraca diletakkan dalam laporan kelompok aset lancar, yaitu setelah perkiraan kas berdasarkan tingkat likuiditas. Sedangkan laporan laba rugi persediaan disajikan dalam rangka penentuan harga pokok penjualan. AS Hardware merupakan perusahaan dagang. Ini tidak memberikan penjelasan secara gamblang terkait persediaan yang dimiliki. Akun yang digunakan hanya persediaan saja. Namun dalam annual report dijelaskan secara detail mengenai data persediaan AS Hardware Indonesia. Pengungkapan menurut PSAK nomor 14, laporan keuangan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. PT AS Hardware Indonesia telah menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk mengukur persediaannya. Yang kedua, total jumlah pencatatan persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi dan tingkat perubahannya. PT AS Hardware Indonesia telah mengklasifikasikan persediaannya dalam satu akun, yaitu persediaan. Simpulannya, dapat disimpulkan bahwa PT AS Hardware Indonesia terbarukan telah menyajikan perkiraan persediaan dalam laporan keuangannya dengan baik. Persediaan disajikan dalam laporan laba rugi untuk menentukan harga pokok penjualan, sedangkan dalam neraca, persediaan ini ditempatkan dalam kelompok aset lancar setelah
khas berdasarkan tingkat likuiditasnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian. Baiklah, di sini saya Ahmad Zaidan Arli dengan NPM terakhir 117 akan melanjutkan membawakan PSAK selanjutnya yang sudah dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan membacakan PSAK nomor 16. Deskripsi. PSAK 16 mengenai aset tetap telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 November 2011. Revisi PSAK ini merupakan perubahan dari PSAK sebelumnya yang telah dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2007. Menurut PSAK nomor 16, aset tetap merupakan aset fisik yang dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa yang dapat disewakan kepada pihak lain atau untuk keperluan administratif dan diharapkan dapat digunakan selama periode yang lebih dari yang ditentukan. PSAK nomor 16 yang mengalami revisi pada tahun 2011 terdiri dari 1 hingga 83 paragraf. Semua paragraf yang terdapat dalam PSAK ini memiliki kekuatan hukum yang sama. Paragraf yang dicetak dalam huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip yang sama. Untuk memahami PSAK nomor 16 revisi 2011 secara lengkap, perlu membacanya dalam konteks tujuan, pengaturan, dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan PSAK 25 revisi 2009 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan memberikan panduan dalam memilih dan menetapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada petunjuk yang eksplisit. Namun pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material dalam laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan PSAK nomor 16 yaitu tujuan PSAK nomor 16 revisi 2011 yang mengatur tentang aset tetap dapat dipahami dalam konteks tujuan, pengaturan, dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK nomor 16 bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan konsisten mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait aset tetap. Melalui PSAK nomor 16, entitas dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi aset tetap dengan tepat, memperoleh informasi yang relevan mengenai nilai, lokasi, dan penggunaan aset tersebut, serta memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara akurat nilai aset tetap yang dimiliki dan efeknya terhadap kinerja dan posisi keuangan entitas. Selain itu, PSAK nomor 16 memberikan panduan dalam pemilihan kebijakan akuntansi terkait aset tetap, termasuk perubahan estimasi akuntansi, dan memberikan landasan untuk mengatasi kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengakuan atau pengukuran aset tetap. Dengan demikian, PSAK nomor 16 memiliki tujuan utama untuk memastikan pengakuan dan pengukuran aset tetap yang konsisten, transparan, relevan dalam laporan keuangan entitas. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup PSAK nomor 16 revisi 2011 yang mengacu pada aset tetap dapat dipahami dari paragraf pertama. PSAK ini mencakup paragraf 1 hingga 83 dan seluruh paragraf dalam PSAK 16 memiliki kekuatan yang sama dalam mengatur aset tetap. Paragraf-paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring juga mengatur prinsip-prinsip yang serupa. Dalam membaca PSAK nomor 16, penting untuk memahami konteks tujuan, pengaturan, dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selain itu, PSAK nomor 16 juga harus dibaca dengan PSAK nomor 25 revisi 2009 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan PSAK nomor 25 memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan eksplisit. Namun pernyataan ini tidak diwajibkan untuk diterapkan pada unsur-unsur yang tidak material dalam laporan keuangan. Dengan demikian, ruang lingkup PSAK nomor 16 meliputi pengaturan dan komprehensif terkait aset tetap dan bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang relevan. Implementasi PSAK nomor 16. Implementasi PSAK nomor 16 pada laporan posisi keuangan PT AC Hardware seperti gambar yang sudah ditunjukkan ini. PT AC Hardware Indonesia Tbk pada tahun 2019 memiliki aset tetap sebesar 471 miliar 979 juta
sekian-sekian. Pada tahun 2020 sebesar 511.639.000.000 sekian-sekian. Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen. Pengakuan aset tetap. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut. Mengikuti gambar, aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat tidak ada lagi manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang muncul dari penghentian pengakuan aset tetap diperhitungkan sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan hasil penjualan bersih, dimasukkan pada laba rugi periode berjalan. Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana perusahaan menjalankan bisnisnya. Paragraf 7 PSAK nomor 16 mengungkapkan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika keuntungan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Dari 5 jenis aset yang dimiliki oleh PT AC Hardware Indonesia Tbk, perusahaan mulai mengakui dan mengelompokkan ke dalam aset tetap pada saat perusahaan membeli barang tersebut. Pada saat perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang yang dikelompokkan ke dalam aset tetap tersebut, tidak menjadikannya sebagai biaya, melainkan masuk ke dalam kategori aset. Dalam hal ini masuk ke aset tetap. Dari tabel pengakuan aset tetap dan tabel manfaat ekonomis oleh PT AC Hardware Indonesia Tbk dengan PSAK nomor 16 berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan manfaat ekonomi, aset tetap yang diperkirakan akan memberikan manfaat dan menunjang operasional perusahaan sehingga perusahaan bisa menjalankan kegiatan operasional perusahaan dalam melayani konsumen. Dalam hal ini pengakuan aset PT AC Hardware Indonesia Tbk sudah sesuai dengan panduan yang dimiliki oleh perusahaan dan tidak menyimpang dari PSAK nomor 16. Pengukuran aset tetap. Komponen biaya perolehan menurut PSAK nomor 16 paragraf 16 meliputi harga perolehannya termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. Yang kedua ada setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Pada laporan keuangan yang disaksikan oleh PT AC Hardware Indonesia Tbk sudah sesuai terhadap PSAK nomor 16 paragraf 16. PSAK nomor 16 paragraf 67 menyatakan jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya. Yang pertama pada saat pelepasan, dan yang kedua atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang bisa diharapkan dari penggunaan dan pelepasannya. Dalam PSAK nomor 16 paragraf 08, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya. Dengan kata lain, pada PT AC Hardware Indonesia Tbk menerapkan sistem pengukuran, penyusutan, dan penghentian aset yang sesuai dengan PSAK nomor 16. Pengakuan aset tetap. Dalam laporan keuangan, penyajian aset tetap akan terlihat dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan suatu daftar yang menggambarkan komposisi harta kewajiban modal pada periode tertentu. Aset tetap yang disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Setiap jenis aset tetap seperti tanah, bangunan, inventaris kantor, dan lain sebagainya dinyatakan dalam posisi laporan keuangan secara terpisah atau terinci dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, aset tetap dirinci menurut jenisnya seperti tanah, kendaraan, dan lain-lain. Akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurangan terhadap aset tetap baik secara tersendiri menurut jenisnya atau keseluruhan.
dan ada baiknya dibuatkan rincian harga perolehan masing-masing penyusutannya. Selain laporan keuangan, terdapat pula komponen laporan keuangan yang membahas tentang aset, yaitu catatan atas laporan keuangan, yang merupakan informasi rinci tentang detail yang ada dalam laporan keuangan perusahaan, atau dengan kata lain, catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan pada laporan keuangan yang tidak bisa diungkapkan secara rinci asal muasal angka yang ada dalam laporan keuangan tersebut. Namun seluruh pengungkapan ini telah disajikan di catatan atas laporan keuangan PT AC Hardware Indonesia Tbk dan sesuai dengan PSAK nomor 16. Setelah itu kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa PT AC Hardware Indonesia Tbk telah mengikuti prinsip-prinsip yang terdaftar dalam PSAK 16 tentang aset tetap dengan baik. Perusahaan menghentikan pengakuan aset tetap ketika tidak ada lagi manfaat ekonomis di masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi periode berjalan. Biaya perolehan aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis, yang mana manajemen PT AC Hardware Indonesia Tbk memperkirakan masa manfaat tersebut antara 4 sampai dengan 20 tahun sesuai dengan umur yang umum diharapkan dalam industri tempat perusahaan beroperasi. Selain itu, perusahaan mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. PT AC Hardware Indonesia Tbk telah mengelompokkan jenis aset yang dimilikinya menjadi aset tetap saat membeli barang tersebut dan menganggapnya sebagai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, pengakuan aset tetap dan penentuan manfaat ekonomis perusahaan telah mematuhi PSAK nomor 16 dan menyesuaikan praktiknya dengan panduan yang ditetapkan dalam standar akuntansi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan PSAK nomor 48. PSAK nomor 48 yang dikeluarkan pada tahun 2013 merupakan pedoman mengenai penurunan nilai aset. PSAK nomor 48 disusun dengan mempertimbangkan format yang digunakan oleh IFRS oleh IASB. Dalam PSAK nomor 48, penurunan nilai aset disajikan dalam format yang telah disesuaikan dengan format IFRS. Format ini memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana proses penurunan nilai aset harus dilakukan, termasuk pengidentifikasian, pengukuran, dan pengungkapan penurunan nilai aset yang terjadi. Format yang disesuaikan dengan IFRS memastikan kesesuaian dan konsistensi dalam pelaporan penurunan nilai aset antara entitas yang mengikuti PSAK dan standar internasional. Dengan demikian, PSAK 48 memberikan deskripsi dan pedoman yang spesifik mengenai pengakuan dan penyajian penurunan nilai aset sesuai dengan format IFRS yang diadopsi oleh IASB. Kemudian tujuan dari PSAK nomor 48 yang mengatur tentang penurunan nilai aset dapat dipahami dari paragraf pertama. PSAK ini dirancang dengan tujuan untuk menyajikan penurunan nilai aset dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan dalam IFRS oleh IASB. Dengan menggunakan format yang sesuai dengan IFRS, PSAK nomor 48 bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi dalam pelaporan penurunan nilai aset antara entitas yang mengikuti PSAK dan standar internasional. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dan spesifik mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan penurunan nilai aset yang terjadi. PSAK nomor 48 memberikan kerangka kerja yang memungkinkan entitas untuk mengidentifikasi secara tepat aset yang mengalami penurunan nilai, menentukan besaran penurunan nilai yang harus dicatat, serta menggunakan informasi yang relevan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, tujuan PSAK nomor 48 adalah untuk memastikan bahwa penurunan nilai aset yang dilaporkan secara transparan dan akurat dan konsisten sesuai dengan format IFRS yang diadopsi dari IASB. Kemudian ruang lingkup dari PSAK nomor 48 yaitu yang mengatur tentang penurunan nilai aset dapat dijelaskan berdasarkan paragraf 1.
PSAK ini memfokuskan pada penyajian penurunan nilai aset dalam format yang telah disesuaikan dengan format yang digunakan oleh IFRS yang diadopsi dari IASB. Dengan menggunakan format yang sesuai dengan IFRS, PSAK nomor 48 memberikan pedoman yang spesifik mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan penurunan nilai aset yang terjadi. Ruang lingkup PSAK nomor 48 mencakup identifikasi aset yang mengalami penurunan nilai, penentuan besaran penurunan nilai yang harus dicatat, serta pengungkapan informasi yang relevan dalam laporan keuangan. PSAK ini juga mencakup panduan mengenai penggunaan format yang diadopsi oleh IFRS untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi dalam pelaporan penurunan nilai aset antara entitas yang mengikuti PSAK dan standar internasional. Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 48 meliputi proses dan format yang harus diikuti dalam mengenali, mengukur, dan melaporkan penurunan nilai aset yang signifikan dalam laporan keuangan sesuai dengan persyaratan IFRS yang ditetapkan oleh IASB. Kemudian implementasi dari laporan dari PSAK nomor 48 yaitu salah satu aspek penting dalam implementasi PSAK nomor 48 adalah pengukuran nilai aset dan kewajiban perusahaan. Standar ini menetapkan prinsip-prinsip pengukuran yang harus diterapkan, termasuk metode pengukuran awal, pengakuan perubahan nilai, dan pengukuran akhir. Proses ini melibatkan evaluasi dan estimasi berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu, serta penggunaan prinsip-prinsip akuntansi yang relevan. Selain itu, implementasi PSAK nomor 48 juga melibatkan pengukuran pendapatan, biaya, dan laba rugi perusahaan. Standar ini menetapkan kriteria dan metode untuk mengukur pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa, serta pengukuran biaya yang terkait dengan operasi perusahaan. Hal ini melibatkan penilaian atas metode pengakuan pendapatan dan pengelompokan biaya serta pemilihan metode yang paling sesuai untuk mencatat laba rugi perusahaan. Implementasi PSAK nomor 48 juga mencakup pengukuran nilai wajar dan instrumen keuangan. Standar ini mengatur bagaimana perusahaan harus menilai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau derivatif berdasarkan harga pasar yang berlaku saat itu. Pengukuran nilai wajar ini memerlukan evaluasi atas informasi pasar yang relevan dan dapat melibatkan penggunaan model atau teknik penilaian yang sesuai. Secara keseluruhan, implementasi PSAK nomor 48 tentang pengukuran dalam laporan keuangan perusahaan melibatkan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi yang jelas dan konsisten untuk mengukur aset, kewajiban, pendapatan, biaya, dan instrumen keuangan. Dengan menerapkan standar ini dengan benar, perusahaan dapat menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada pemangku kepentingan, sehingga memperkuat kepercayaan dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Pengukuran penurunan nilai aset menurut PSAK nomor 48 dilakukan dengan membandingkan nilai terpulihkan dengan nilai buku aset. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya diterapkan dalam pengukuran penurunan nilai aset berdasarkan PSAK nomor 48. Yang pertama, identifikasi aset mungkin mengalami penurunan nilai. Entitas harus secara rutin mengevaluasi apakah ada indikasi objektif bahwa suatu aset mungkin mengalami penurunan nilai. Indikator ini dapat mencakup perubahan dalam kondisi pasar, perubahan dalam situasi ekonomi, perubahan dalam kondisi operasional entitas, atau perkiraan arus kas masa depan yang berkurang. Kemudian yang kedua, ada penentuan kelompok aset. Jika ada indikasi penurunan nilai, entitas harus menentukan kelompok aset yang akan diuji penurunan lainnya. Kelompok aset dapat terdiri dari aset individu atau kelompok aset dengan karakteristik resiko yang serupa. Yang ketiga, ada penentuan nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan adalah jumlah tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya menjual, nilai wajar minus biaya transaksi yang diperkirakan untuk menjual aset, dan nilai pakai, nilai kini arus kas masa depan yang diharapkan dari penggunaan aset atau kelompok aset. Entitas harus menentukan nilai terpulihkan aset atau kelompok aset yang akan diuji. Terus yang keempat, ada pengukuran penurunan nilai. Jika nilai terpulihkan lebih dari nilai buku aset atau kelompok aset, maka terdapat penurunan nilai. Penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai buku aset atau kelompok aset dan nilai terpulihkan. Selisih ini harus diakui sebagai kerugian penurunan nilai dan dibebankan ke laporan laba rugi.
Dari keterangan di atas, PT AC Hardware Indonesia Tbk telah mematuhi PSAK nomor 48 yang dimana PT AC Hardware Indonesia Tbk telah teridentifikasi terjadinya penurunan nilai aset. Pada setiap akhir periode pelaporan, grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu, uang, dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur. Jika dan hanya jika jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Kemudian pengungkapan pada PSAK nomor 48 adalah standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia edisi 2013 dari PSAK nomor 48 memberikan panduan tentang pengungkapan penurunan nilai aset dalam suatu perusahaan. Beberapa poin penting dalam PSAK nomor 48 edisi 2013 yang berkaitan dengan pengungkapan penurunan nilai antara lain: yang pertama, identifikasi aset. Yang mengalami penurunan nilai. Perusahaan harus mengidentifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai. Aset yang mungkin mengalami penurunan nilai meliputi aset tak berwujud, misalnya goodwill, aset tetap, aset keuangan, persediaan, dan aset-aset lain yang memiliki nilai yang dapat diukur. Penilaian penurunan nilai aset. Perusahaan harus mengevaluasi apakah ada bukti objektif penurunan nilai aset. Jika ada bukti objektif penurunan nilai, perusahaan harus menentukan apakah penurunan nilai tersebut bersifat sementara atau permanen. Penyajian penurunan nilai aset sementara. Jika penurunan nilai aset bersifat sementara, perusahaan harus mengungkapkan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang perlu diungkapkan termasuk sifat penurunan nilai, jumlah penurunan nilai yang diakui, metode yang digunakan untuk menentukan penurunan nilai, dan asumsi yang digunakan dalam penentuan penurunan nilai. Terus yang keempat ada penyajian penurunan nilai aset permanen. Jika penurunan nilai aset bersifat permanen, perusahaan harus mengakui penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi dan mengungkapkan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang perlu diungkapkan termasuk sifat penurunan nilai, jumlah penurunan nilai yang diakui, metode yang digunakan untuk menentukan penurunan nilai, asumsi yang digunakan dalam penentuan penurunan nilai, dan dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Terus yang kelima yaitu pengungkapan tambahan. Perusahaan juga harus memberikan informasi tambahan terkait aset yang mengalami penurunan nilai, seperti asal penurunan nilai, faktor yang mempengaruhi penurunan nilai, dan tindakan yang diambil oleh perusahaan sebagai tanggapan terhadap perusahaan yang mengalami penurunan nilai tersebut. Dapat diketahui juga bahwa PT AC Hardware Indonesia Tbk telah melakukan pengungkapan penurunan nilai aset yang sesuai dengan PSAK nomor 48 paragraf 125. Kemudian penyajian dalam mengikuti PSAK nomor 48 edisi 2013, berikut ini adalah panduan perpanjangan paragraf penyajian penurunan nilai aset perusahaan. Penyajian penurunan nilai aset perusahaan sementara
Jika terdapat penurunan nilai aset yang bersifat sementara, perusahaan harus mengungkapkan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang harus diungkapkan mencakup sifat penurunan nilai aset, jumlah penurunan nilai yang diakui dalam periode pelaporan, metode yang digunakan untuk menentukan penurunan nilai, asumsi yang digunakan dalam penentuan penurunan nilai, dan dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Selain itu, dalam mengungkapkan penurunan nilai aset yang bersifat sementara, perusahaan juga sebaiknya memberikan informasi tambahan seperti perkiraan waktu atau periode ketika nilai aset diharapkan akan pulih atau kembali normal. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai tersebut seperti perubahan kondisi, terus perubahan kondisi pasar, atau penurunan permintaan yang berdampak negatif pada nilai aset. Tindakan yang diambil oleh perusahaan sebagai respon terhadap penurunan nilai seperti rekonstruksi atau penyesuaian strategi bisnis. Kemudian ada penyajian penurunan nilai aset permanen. Jika penurunan nilai aset bersifat permanen, perusahaan harus mengakui penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan informasi mengenai sifat penurunan nilai aset, jumlah penurunan nilai aset yang diakui dalam periode pelaporan, metode yang digunakan untuk menentukan penurunan nilai, asumsi yang digunakan dalam penentuan penurunan nilai, dan dampak terhadap laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan tambahan, perusahaan juga harus memberikan informasi tambahan yang relevan terkait dengan aset yang mengalami penurunan nilai. Pengungkapan ini dapat mencakup seperti asal penurunan nilai aset, seperti perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi nilai aset. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai seperti kondisi ekonomi yang menurun, perubahan teknologi, atau resiko bisnis tertentu. Kemudian ada tindakan yang diambil oleh perusahaan sebagai respon terhadap penurunan nilai seperti revaluasi aset atau pencarian alternatif pemanfaatan aset yang lebih efektif. Dalam hal ini, PT AC Hardware Indonesia Tbk telah mematuhi penyajian menurut PSAK nomor 48. Dapat disimpulkan bahwa PT AC Hardware Indonesia Tbk telah mematuhi PSAK nomor 48 terkait penurunan nilai aset. Perusahaan melakukan penilaian pada akhir setiap periode pelaporan untuk mengidentifikasi adanya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut, perusahaan melakukan estimasi jumlah terpulihkan nilai aset baik secara individu maupun melalui unit penghasil kas yang terkait. Selain itu, perusahaan juga telah memenuhi kewajiban pengungkapan tambahan yang ditetapkan dalam PSAK nomor 48. Mereka memberikan informasi yang relevan mengenai asal penurunan nilai aset, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan tindakan yang diambil sebagai respon terhadap penurunan nilai. Hal ini menunjukkan kepatuhan PT AC Hardware Indonesia Tbk terhadap penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 48. Dengan demikian, PT AC Hardware Indonesia Tbk telah memenuhi persyaratan PSAK 48 terkait penurunan nilai aset dan pengungkapan tambahan yang relevan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi implementasi PSAK 55. PSAK 55 mengatur perlakuan akuntansi untuk instrumen keuangan yang mencakup saham, obligasi, hipotek, hutang, derivatif, dan instrumen keuangan lainnya. Standar ini bertujuan untuk menyediakan panduan yang konsisten dalam mengukur, mengakui, dan melaporkan instrumen keuangan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami posisi keuangan suatu entitas dengan lebih baik. Beberapa poin penting yang diatur dalam PSAK 55 edisi 2013 antara lain: pengklasifikasian instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, ruang lingkup. Ruang lingkup PSAK 55 edisi 2013 mencakup pengaturan yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan instrumen keuangan dalam laporan keuangan suatu entitas. Instrumen keuangan yang dibahas dalam PSAK 55 meliputi berbagai jenis seperti kas, deposito, pinjaman surat berharga, saham, obligasi, derivatif, dan lain sebagainya. Dalam keseluruhan, PSAK 55 memiliki peran penting dalam menyediakan kerangka kerja
akuntansi yang konsisten dan transparan untuk instrumen keuangan dalam laporan keuangan entitas di Indonesia. Penting untuk selalu merujuk pada teks lengkap PSAK 55 dan memahami dengan baik pengaturan yang diberikan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan informatif. Tujuan utama dari PSAK 55 edisi 2013 adalah untuk memberikan pedoman yang jelas tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan dalam laporan keuangan entitas. Berikut adalah beberapa tujuan dari PSAK 55. Memberikan kriteria pengakuan. PSAK 55 menetapkan kriteria yang harus dipenuhi agar instrumen keuangan diakui dalam laporan keuangan. Kemudian menetapkan pengukuran yang konsisten. PSAK 55 memberikan panduan tentang bagaimana instrumen keuangan harus diukur setelah diakui dalam laporan keuangan. Kemudian meningkatkan transparansi. PSAK 55 mendorong transparansi dalam pelaporan instrumen keuangan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan perbandingan. PSAK 55 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan perbandingan terhadap instrumen keuangan yang dimiliki oleh entitas. Implementasi PSAK 55. Pengakuan instrumen keuangan menurut PSAK 55 edisi 2013 melibatkan pertimbangan yang cermat untuk memastikan bahwa instrumen keuangan yang signifikan dan relevan diakui dengan benar dalam laporan keuangan entitas. Dalam proses pengakuan, entitas harus menganalisis dan mengevaluasi karakteristik instrumen keuangan yang dimiliki, termasuk hak-hak, kewajiban, dan risiko yang terkait. Pertama-tama, entitas harus menentukan apakah instrumen keuangan yang dimilikinya memenuhi kriteria pengakuan yang ditetapkan dalam PSAK 55. Selanjutnya, entitas harus mengevaluasi kemungkinan aliran manfaat ekonomi dari instrumen keuangan. Ini mencakup analisis terhadap prospek arus kas yang akan dihasilkan oleh instrumen keuangan tersebut, baik berupa pembayaran bunga, dividen, atau capital gain. Selain itu, entitas juga harus mempertimbangkan kontrol yang dimilikinya terhadap instrumen keuangan. Dalam proses pengakuan instrumen keuangan, entitas juga harus memperhatikan perolehan instrumen keuangan melalui transaksi yang menghasilkan pengakuan. Ini berarti instrumen keuangan harus diperoleh oleh entitas melalui pembelian, penerbitan, pertukaran, atau transaksi lain yang memberikan hak kontraktual atau instrumen keuangan yang memiliki substansi ekonomi yang relevan. Berdasarkan cuplikan gambar laporan posisi keuangan di atas dapat diketahui bahwa PT ASE Hardware Indonesia telah memenuhi PSAK 55 yang dimana PT ASE Hardware mengungkap aset keuangan lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan juga mengungkapkan properti investasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Pengukuran instrumen keuangan menurut PSAK 55 edisi 2013 merupakan aspek penting dalam pelaporan keuangan entitas. Metode pengukuran yang diatur dalam standar ini membantu entitas dalam menentukan nilai instrumen keuangan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Metode pengukuran pertama yang diatur dalam PSAK 55 adalah biaya perolehan instrumen keuangan dengan biaya yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Selanjutnya, PSAK 55 juga mengatur pengukuran instrumen keuangan pada nilai wajar. Selain itu, PSAK 55 juga mengatur pengukuran instrumen keuangan dengan menggunakan nilai terpulihkan. Selain itu, dalam beberapa situasi khusus, seperti instrumen keuangan dengan aliran kas yang kompleks atau tidak teratur, PSAK 55 mengatur pengukuran menggunakan nilai sekarang. Pada hal ini, PT ASE Hardware telah mematuhi dalam pengukuran instrumen keuangan menurut PSAK 55 dalam catatan atas laporan keuangannya.
Pengukuran liabilitas keuangan menurut PSAK 55 edisi 2013 menjadi sangat penting karena liabilitas merupakan komponen penting dalam laporan keuangan yang mencerminkan kewajiban finansial entitas terhadap pihak ketiga. Dengan menggunakan metode pengukuran yang sesuai, entitas dapat menyajikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan mengenai kewajiban finansial mereka. PSAK 55 edisi 2013 memberikan kerangka kerja yang konsisten dan transparan untuk mengukur liabilitas keuangan, sehingga entitas dapat memenuhi persyaratan akuntansi yang berlaku dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Dalam hal ini, PT Asa Hardware Indonesia telah mematuhi pengukuran liabilitas keuangan yang sesuai dengan PSAK 55 di dalam catatan atas laporan keuangan entitas. Pengungkapan instrumen keuangan menurut PSAK 55 edisi 2013 memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang relevan dan komprehensif kepada para pengguna laporan keuangan. Dalam pengungkapan instrumen keuangan, entitas harus memastikan bahwa informasi yang disajikan mencakup semua aspek yang relevan dan memberikan pemahaman yang baik tentang instrumen keuangan yang dimiliki. Pertama-tama, pengungkapan harus mencakup kategori instrumen keuangan yang dimiliki oleh entitas. Selanjutnya, pengungkapan harus mencakup kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas dalam pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan instrumen keuangan. Selain itu, pengungkapan harus mencakup risiko yang terkait dengan instrumen keuangan. Entitas harus mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko lainnya yang terkait dengan instrumen keuangan yang dimiliki. Terakhir, pengungkapan harus mencakup dampak instrumen keuangan terhadap posisi keuangan dan kinerja entitas. Dapat dilihat dari cuplikan gambar di atas tentang laporan atas aset keuangan PT Asa Hardware Indonesia bahwa PT Asa Hardware Indonesia telah mematuhi pengungkapan instrumen keuangan berdasarkan PSAK 55. Kesimpulan PSAK 55, PT Asa Hardware Indonesia Tbk telah mematuhi metode pengukuran yang tepat sesuai dengan kategori instrumen keuangan yang dimiliki. PSAK 55 memberikan pedoman yang jelas dan terperinci dalam mengukur instrumen keuangan agar mencerminkan nilai ekonominya. Dengan mematuhi standar ini, perusahaan dapat menyajikan informasi yang relevan, konsisten, dan akurat mengenai instrumen keuangan dalam laporan keuangannya. Simpulan implementasi PSAK 1, 2, 14, 16, 48, dan 55. PT Asa Hardware Indonesia Tbk telah menyajikan laporan keuangan yang memenuhi persyaratan yang diresmikan, termasuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam implementasi PSAK 1, PT Asa Hardware Indonesia telah berhasil menyajikan laporan keuangan yang memenuhi persyaratan yang diresmikan. Secara keseluruhan, PT Asa Hardware Indonesia Tbk telah menerapkan dengan baik dan sesuai PSAK 2 tentang penyajian laporan arus kas. Mereka menyajikan arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan, serta menggunakan aktivitas operasi sebagai indikator utama dalam menentukan operasi entitas. PT Asa Hardware Indonesia juga telah memenuhi persyarat pengungkapan yang ditetapkan dalam PSAK nomor 14 terkait persediaan. Mereka mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, mengklasifikasikan persediaan dengan baik, dan memberikan total jumlah tercatat persediaan sesuai dengan klasifikasi dan tingkat perubahannya. Selanjutnya, perusahaan telah memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam PSAK 16 tentang aset tetap dengan menghentikan pengakuan aset tetap ketika tidak ada lagi manfaat ekonomis yang diharapkan dan menggunakan metode garis lurus yang menyusutkan biaya perolehan aset tetap. Dalam hal penurunan nilai aset, PT Asa Hardware Indonesia telah memenuhi PSAK 48 dengan melakukan penilaian pada akhir setiap periode pelaporan dan memberikan pengungkapan tambahan yang relevan. Terakhir, perusahaan telah memenuhi persyaratan PSAK 55 terkait pengungkapan instrumen keuangan dengan mengungkapkan aset keuangan lancar dan properti investasi secara konsisten dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dengan demikian, PT
Ase Hardware Indonesia Tbk telah memastikan penyajian laporan keuangan yang komprehensif, akurat, dan transparan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam PSAK yang relevan. Sekian materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.